Sedikit kilas balik, Veteran 2015 mengangkat kisah Seo Du-cheol, diperankan Hwang Jung-min, seorang polisi yang dikenal ambisius dalam memecahkan kasus-kasusnya. Pada film pertama ini, Seo Du-cheol harus menghadapi chaebol atau keturunan konglomerat yang dikenal sadistik dan merupakan dalang dari banyak tindakan kriminal. Namun karena berasal dari kalangan atas, ia bak belut yang sulit ditangkap. The Executioner A Veteran Story sebagai sequel film Veteran masih berpusat pada karakter utama yang sama, yaitu Seo Du-cheol. Aktor pemerannya pun tetap sama, Hwang Jung-min, dan digarap oleh sutradara yang sama pula dengan sebelumnya, Ryo Sung-wan. Kali ini, Seo Du-cheol akan berhadapan dengan kasus yang berbeda dari sebelumnya. Ia harus menangani kasus pembunuhan berantai yang menggemparkan masyarakat Korea Selatan. Du-cheol tidak menangani kasus tersebut sendirian. Ia akan ditemani dan sebenarnya harus membimbing anggota termuda tim kepolisian yang masih kurang berpengalaman, yaitu Park Seon-woo, diperankan Jung Hae-in. Detektif Seo Du-cheol dan divisi investigasi kejahatan besar tanpa lelah memburu penjahat siang dan malam, seringkali dengan mengorbankan kehidupan pribadi mereka. Ketika pembunuhan seorang profesor mengungkap kaitan dengan kasus-kasus masa lalu, kecurigaan terhadap pembunuh berantai muncul, menjerumuskan negara ke dalam kekacauan. Saat divisi kejahatan besar menyelidiki kasus tersebut, si pembunuh meremehkan mereka dengan merilis teaser secara online yang mengindikasikan korban berikutnya dan mengintensifkan kekacauan. Untuk mengatasi ancaman yang meningkat, tim tersebut mendatangkan petugas baru yang idealis Park San-woo, yang menyebabkan perubahan tak terduga dalam lintasan kasus tersebut. The Executioner A Veteran Story atau dikenal juga dengan Veteran 2 menampilkan kisah action yang dipenuhi dengan unsur ketegangan yang terus meningkat sepanjang film. Bukan hanya itu, film ini juga mampu membawa penonton larut ke dalam aksi laga yang diciptakan Seo Du-cheol dan Park Seon-woo, serta menikmati setiap aksi yang dilakukan mereka. Sisanya adalah penyimpangan yang cukup mencolok dari Veteran, yang tema-tema yang berpusat pada kelas hanya meningkatkan kemeriahan film. Alur cerita utamanya tidak dimulai sampai kira-kira menit ke-45. The Executioner, di sisi lain, memusatkan perhatian pada gagasan keadilan sejak awal, dengan pembunuhan mengerikan yang dimotivasi oleh balas dendam. Meskipun dirilis sebagai Veteran 2 di Korea Selatan, judul baratnya dipinjam dari judul film thriller neo-noir Jepang tahun 1968 karya Taikato, The Executioner, di mana polisi menyelidiki serangkaian pembunuhan main hakim sendiri terhadap pelaku kriminal. Premis yang luas ini adalah semua kesamaan film-film Thai dan Rio, tetapi infiltrasi nada yang sama sekali baru dan semakin suram, dibandingkan dengan Veteran, pertama yang riang, langsung terasa nyata, dan jelas bertujuan. Seiring dengan semakin banyaknya pembunuhan main hakim sendiri yang terungkap, yang menargetkan para penjahat yang lolos dari sistem, para influencer daring menjuluki malaikat pembalas dendam rahasia dalam film tersebut sebagai Haechi, yang diambil dari nama makhluk mirip singa dalam cerita rakyat Tiongkok dan Korea yang menghakimi orang-orang berdosa. Namun, pembunuhan ini hampir tidak jauh berbeda dari kekerasan yang dilakukan Seo sendiri, yang mengabaikan aturan hukum, dan telah menjadi dasar genre aksi polisi selama beberapa dekade di seluruh dunia, seperti dalam Dirty Harry, misalnya. Memperkenalkan penjahat yang secara terang-terangan, mencerminkan kelemahan para pahlawannya, sama saja dengan gaya superhero buku komik, yang memang tepat, mengingat betapa visi Rio yang kumuh tentang Korea Selatan metropolitan kali ini menyerupai kedalaman kota Gotham yang mencolok. The Executioner juga bermain dengan cerdik dengan pengalihan isu, memperkenalkan polisi baru, Jung Hae-in, di antara pemeran utamanya, yang memiliki obsesi fanboy terhadap Seo, yang paling tidak sedikit meresahkan. Dijuluki sebagai polisi UFC, daring karena aksinya yang agresif, Park tampaknya telah mempelajari semua pelajaran yang salah dari kejenakaan Seo, dan saat film tersebut mengisyaratkan kemungkinan keterlibatannya dengan Haechi, dikotomi ini menjadi lebih menarik. Film ini terus berkelok-kelok dalam hal identitas pembunuhnya, tetapi tidak pernah goyah dalam hal membingkai Park sebagai bayangan Seo yang mengganggu,
membuat detektif antihero tersebut mempertimbangkan kembali metodenya, sementara pada saat yang sama menghadapi kerumitan dalam urusan keluarga. Sayangnya, meskipun banyak hal yang harus diubah, babak terakhir film ini tidak dapat sepenuhnya mempertahankan tema-tema luhurnya, dan malah kembali ke premis yang hampir mirip dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang tidak sepenuhnya sesuai dengan motif pembunuhnya. Namun, disinilah aksi komedi khas serial ini kembali mengemuka. The Executioner tidak kekurangan aksi yang intens. Satu perkelahian di atap gedung di tengah hujan sangat cerdik, dengan karakter-karakter yang terpeleset dan tergelincir dalam pertarungan jarak dekat. Tetapi adegan klimaksnya yang intim membawa film ini kembali ke titik awal setelah banyak jalan memutar yang suram, saat Rio kembali menggunakan kotak peralatan slapstick-nya dan melakukan apa yang paling ia kuasai.